Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita kembali lagi bertemu saat ini untuk kita mau sama-sama siapkan hati kita, hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Mari saat ini kita teduhkan hati kita bersama-sama saudara. Kita mau berdoa, kita datang pada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih buat hari ini Engkau jadikan bagi setiap kami indah Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan kami mau tetap bersyukur dan berkata bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih ya Tuhan buat setiap karya-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan anugerah-Mu tak pernah habis bagi setiap kami. Layakan kami ya Tuhan saat ini untuk datang menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan biar lewat firman-Mu Tuhan akan mengubahkan setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian setiap kita saat ini di hadapan Tuhan. Penyembahan kita, sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. We worship You, we adore You Lord. Terima kasih Tuhan, dengan apa akan kami balas setiap kebaikan-Mu, Jesus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Mari katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas? Amin. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Oh segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas? Amin. Segala kebaikan-Mu. Amin. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada.
setiap penyembahan kami Tuhan bukan cuma sekedar nyanyian ya Tuhan, bukan sekedar kami bermain dengan perasaan kami, namun lebih daripada itu ya Tuhan, hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami sehari-hari Engkau menilai, dan itu adalah penyembahan yang sejati, ibadah yang sejati, yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk dapat menghargai hadirat-Mu dalam hidup kami. Bukan pada waktu saat ini saja Tuhan, namun seluruh kehidupan kami, seluruh waktu hidup kami menghormati Engkau, menjaga kekudusan hidup kami. Oh Yesus, oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Say, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Haleluya saudara, shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Saat ini mari kita membawa hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan kami datang untuk menyembah Engkau. Katakan sama-sama saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang
hidupku, membawa hidupku. ku teringat Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. sungguh Engkau baik, Sungguh engkau baik di dalam hidupku. katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, engkau baik, teramat baik. Oh, engkau sungguh baik, engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik, engkau baik, teramat baik. haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segenap hati kami saat ini. Mari yang wanita katakan pujian ini di hadapan kemegahan-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Yang wanita saja katakan amin. Ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidup. Mari yang pria katakan sama-sama. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh engkau baik di dalam hidupku. Sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau sungguh baik, engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik Tuhan, engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik, teramat baik. Ku berikan ucapan syukurku. Ku beri ucapan syukurku, oh padamu Yesus Tuhan. Katakan sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik. Amin. Teramat baik. Angkat tanganmu saudara sama-sama saat ini. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Lebih sungguh lagi. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau sungguh baik. Oh, teramat baik. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan kau baik. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau adalah menara kami. Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Tepuk tangan sama-sama saudara. Lebih sungguh lagi. Haleluya. Katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara Dan kota. perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur.
cintamu padaku takkan pernah berubah Tuhan. Haleluya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tak pergi dariku Tuhan. Haleluya. Oh, 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 kau percaya. Sekali lagi saudara katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Amin Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, oh takkan pernah hati kami berubah. percaya Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung Lompat sama-sama saudara. yeah. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang, tapi untuk selama-lamanya Engkau tidak pernah pergi dari hidup kami Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama saat ini saudara, katakan pada Tuhan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Are you ready church? Say. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Oh, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, Katakan, tak pergi dariku. Haleluya. sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari saat ini saudara, siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini tidak hanya menguatkan saja,
tapi dapat mengubahkan setiap hati kita. Bapa, kami buka hati kami saat ini untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu bagi setiap kami saat ini. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari katakan pujian ini dari awal, saudara. Tuhan, perkenankan aku. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Amin. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan pada Tuhan, ku bersedia Tuhan. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Amin. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan.
perjuangan. Sekali lagi ku bersedia, ku bersedia, hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawa kami Tuhan dalam perjuanganmu. Sembuhkan karakter kami, pulihkan hati kami, agar terarah hanya kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih boleh beribadah secara online bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan kini saatnya Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami dapat mengerti Tuhan Yesus lebih lagi akan firman-Mu dan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan lewat kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, agar kami semua dapat mengerti akan firman-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan siap untuk menerima firman Tuhan siang hari ini. Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Akhir Sebuah Kehidupan, atau dengan kata lain kematian, Saudara. Tema khotbah ini mungkin agak berbeda, Saudara ya. Mengapa saya memilih tema ini? Karena kita adalah manusia biasa, Saudara. Kita bukannya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib lalu 3 hari kemudian bangkit, Saudara. Tetapi kita semua akan mengalami yang namanya kematian atau meninggal dunia. Itulah sebabnya, Saudara, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan mengenai hal ini. Yang pertama, Saudara, mengapa ada akhir dari sebuah kehidupan? Pertama, karena kehidupan di dunia hanyalah sementara. Kita tahu semua, saudaraku, di dalam Yakobus 4 ayat 14 kita sama-sama baca, Saudara. Dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus mengingatkan kepada kita semua, kalau saudara baca satu perikop ini, di mana tentang sebuah perencanaan dalam kehidupan, Saudara. Manusia tidak bisa merencanakan apa yang akan dia lakukan. Ya, kitab Amsal berkata bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Karena apa, Saudara? Karena Yakobus katakan bahwa hidup manusia itu sama seperti uap. Kalau Saudara melihat uap, tidak ada satu orang pun yang dapat menyimpan uap dalam sebuah toples, Saudara. Karena begitu dia muncul, ya lalu lenyap. Ya, berarti bersifat sementara atau tidak abadi, Saudara. Beda dengan air. Kalau Saudara bisa menyimpan air di dalam sebuah toples, ya, jadi uap berbeda dengan air. Tetapi hidup kita dikatakan sama seperti uap yang sebentar saja muncul lalu lenyap, Saudara.
Itulah kehidupan manusia. Dan kehidupan manusia di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini adalah hidup yang sementara, saudaraku. Karena dikatakan dalam Filipi 3 ayat 20, dikatakan firman Tuhan mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah warga surga. Kewarganegaraan kita di dunia adalah sementara. Berarti saudara, kehidupan kita yang sesungguhnya bukanlah ketika kita berada di dunia, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah ketika kelak kita nanti meninggalkan dunia ini dan kita hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Itu adalah kehidupan kekal yang akan kita alami, saudara, selama-lamanya. Nah, kalau kita semua tahu akan hal ini, saudara, mengapa kita masih saja menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk memusingkan permasalahan-permasalahan dunia ini, saudara. Sedangkan Tuhan, banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa, ada firman yang mengatakan bahwa jangan khawatir akan apa yang akan engkau makan dan pakai. Itu adalah salah satu contohnya. Karena makan dan pakai bicara tentang kehidupan atau bicara tentang hal-hal yang kita butuhkan selama kita di dunia ini. Bahkan firman Tuhan ingatkan, Tuhan Yesus ingatkan di dalam Matius 6 ayat 34, janganlah khawatir akan hari esok karena hari esok dengan kesusahannya sendiri, saudara. Tetapi sebaliknya di dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan ingatkan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya karena segala sesuatunya, karena semuanya akan ditambahkan kepadamu, saudara. Kalau kita mengerti benar akan hal ini, saudara, sebagian besar waktu kita akan habiskan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara yang di bumi. Paulus pun mengingatkan hal itu, saudaraku. Jadi saudaraku, kalau kita sadar, kita menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah kehidupan yang sementara, maka janganlah kita mengikatkan diri dengan apa yang ada di dalam dunia ini, saudara. Jangan ikatkan dirimu dengan hal-hal yang ada di dunia ini, karena kelak ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau tidak akan membawa satupun dari hal-hal tersebut. Tetapi sebaliknya, saudara, kita mengikatkan diri dengan Tuhan, Sang Pemilik surga, karena kelak kehidupan kekal kita adalah bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah poin yang pertama, saudara. Di mana akhir dari sebuah kehidupan adalah suatu kepastian. Karena segala yang bernafas di dunia ini pasti akan mati, saudara. Itu adalah poin yang pertama. Berikutnya poin yang kedua. Akhir dari sebuah kehidupan bicara tentang kematian. Dan kematian adalah cara kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ini adalah satu-satunya cara untuk kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, saudara. Ya. Karena perjumpaan dengan Tuhan selama kita di dunia hanyalah melalui doa. Tetapi sayangnya, seringkali kita berdoa hanya berisikan minta, minta, dan minta. Iya atau ya? Iya kan? Kalau kita disuruh menulis permintaan kita bisa menulisnya dari A sampai Z, bahkan lebih, saudara. Ada begitu banyak permintaan yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita sangat ingin Tuhan mengabulkan semua permintaan kita tersebut. Tetapi kita tidak pernah bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dari kita. Padahal saudara, doa adalah komunikasi kita dengan Bapa, dengan Tuhan. Yang namanya komunikasi itu berarti dua arah. Lalu mengapa hanya kita saja yang mau berbicara? Tapi kita tidak mau memberikan waktu kita untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Nah saudaraku, bicara tentang suara Tuhan atau jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kita, saudara. Itu bukan hanya bicara tentang apa yang kita rasakan atau apa yang kita dengar di dalam hati kita. Tapi kita juga bisa mendapatkan jawaban doa kita atau apa yang berasal dari Tuhan itu dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kita juga. Kita juga bisa mendapatkan jawaban doa dari setiap firman Tuhan yang ketika kita baca kita merasakan bahwa oh ini jawaban Tuhan. Ataupun dari kesaksian-kesaksian orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menemukan jawaban Tuhan itu. Dan seringkali juga saudara, kita merasa, saya sudah berdoa begitu lama. Saya sudah berdoa sekian bulan. Saya sudah berdoa bertahun-tahun. Tapi saya tidak pernah mendapatkan jawaban atas doa saya selama ini, Bu. Persoalannya mungkin bukan Tuhan belum menjawab doamu. Tapi persoalannya adalah Tuhan sudah menjawab, tetapi engkau tidak mau mendengarkannya. Engkau merasa bahwa itu bukan jawaban doa dari Tuhan. Karena engkau sudah punya jawabanmu sendiri. Jadi bagaimana engkau bisa mendengar jawaban dari Tuhan? Kalau kita sudah
dengan pengertian kita sendiri. Kalau kita sudah memiliki apa maunya kita, yang menjadi jawaban atas doa kita, saudara. Jadi kembali lagi, kalau selama di dunia, kita hanya bisa berjumpa dengan Tuhan melalui doa. Tetapi kelak, saudara, kita akan sampai di akhir kehidupan kita. Kita akan sampai di hari kematian kita, di mana pada saat itu kita dapat berjumpa dengan Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, cara bertemu dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 3. Di sini dapat dilihat bahwa Tuhan ingin selalu bersama dengan kita, anak-anaknya, saudara. Saya akan bacakan ayat ini, saudara. Yohanes 14 ayat 3. Dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, di mana Tuhan berada, kamu pun berada. Saudara dan saya pun berada, saudara. Begitu besar kasih Tuhan kepada saudara dan saya sehingga dia tidak ingin berpisah dari kita. Dia ingin selalu bersama-sama dengan kita, anak-anaknya, saudara. Seorang Bapa yang baik pasti ingin selalu bersama dengan anak-anaknya. Demikian juga Bapa di surga. Karena kasihnya, dia ingin memiliki kehidupan kekal bersama dengan kita di surga. Dia ingin kita semua memiliki kehidupan yang kekal itu, saudara. Nah, saudaraku, di ayat sebelumnya bahkan dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Karena apa, saudara? Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus katakan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dan versi bahasa Inggrisnya dikatakan mansion, saudara. Mansion itu adalah rumah mewah, saudara. Artinya, saudaraku, kalau selama kita hidup di dunia, mungkin kita mengalami tidak pernah menikmati yang namanya kemewahan atau apapun itu. Karena memang Tuhan tidak pernah mengajarkan hal yang demikian, bahwa tidak ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa selama engkau hidup di dunia, engkau akan kuberikan kemewahan dan sebagainya, fasilitas layaknya seorang anak raja dan sebagainya. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan demikian. Tetapi kelak ketika kita berada di surga, ada banyak rumah, tempat di mana anak-anaknya akan tinggal, saudara. Dan semua tempat itu disediakan oleh Bapa kita. Bapa yang begitu sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi saudaraku, jangan pernah takut sama yang namanya kematian. Karena sekali lagi, kematian adalah cara kita untuk berjumpa dengan Bapa. Dan juga cara kita untuk memiliki hidup kekal bersama-sama dengan Dia, saudara. Tidaklah heran kalau Rasul Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika saudara merenungkan ayat ini, saudara, ada kata-kata mati adalah keuntungan, saudara. Ya. Kalau seorang pedagang atau penjual, saudara ya, pasti mereka ingin mendapatkan keuntungan dari hasil jualan mereka. Dan pasti mereka mencari tahu gimana caranya ya supaya saya bisa dapat untung yang besar. Nah saudara, ketika saudara baca ayat ini dikatakan mati adalah keuntungan, seharusnya kita mencari tahu bagaimana caranya supaya kematian itu menjadi sebuah keuntungan bagi saudara dan saya. Dan satu-satunya cara adalah di kalimat sebelumnya dikatakan hidup adalah Kristus. Inilah satu-satunya cara. Hidup adalah Kristus berarti bahwa selama kita hidup di dunia, fokus hidup kita hanyalah Kristus, saudara, dan bukan hal yang lain. Mengapa fokus hidup kita hanyalah Kristus? Karena Kristuslah yang memberikan nafas kehidupan bagi saudara dan saya. Karena Dia adalah pemilik dari hidup saudara dan saya, saudara. Dan kita semua adalah hamba-hambanya. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara berkata bahwa hamba Tuhan itu kan bukannya hamba Tuhan itu kan seorang pendeta, hamba Tuhan itu kan seorang pengkhotbah, hamba Tuhan itu kan seorang gembala, penginjil dan sebagainya. Saudara, hamba Tuhan bukan hanya bicara tentang orang-orang yang melayani di sebuah gereja atau melayani di mimbar, saudara. Tetapi saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, pemilik hidupmu. Karena Dia adalah Tuhan yang telah menebus hidup saudara dan saya. Dan kita semua adalah hamba-hambanya, saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, dikatakan hidup adalah Kristus. Berarti selama kita hidup, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, saudara, semuanya hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan.
Jangan saudara berpikir bahwa oh berarti kalau hidup adalah Kristus saya nggak perlu bekerja dong Bu. Saya masuk aja, saya cari aja sebuah gua atau sebuah ruangan atau saya diam aja dong di kamar. Kerjaan saya yang memuji menyembah Tuhan 1 kali 24 jam setiap hari sampai dengan kehidupan saya berakhir. Bukan seperti itu saudara. Tetapi kita tetap hidup seperti biasa, tetapi apa yang kita lakukan semuanya memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bekerja pun kita bertanya, Tuhan apakah pekerjaan ini dari Tuhan? Ketika kita mau berusaha pun kita bertanya, Tuhan engkau berkenankah atas usaha yang mau saya kerjakan ini? Jadi segala sesuatu yang mau kita kerjakan, kita bertanya dulu sama Tuhan. Sebelum kita menikah pun kita bertanya apakah ini jodoh dari Tuhan atau bukan. Artinya saudara, bukan tentang apa maunya kita lagi. Bukan tentang apa yang menjadi kesenangan kita lagi. Artinya hidup kita itu semua adalah tentang Tuhan. Apa yang Tuhan mau, itulah yang kita kerjakan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi kesenangan Tuhan, itulah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, saudara. Dan itu berarti hidup adalah Kristus. Dan kalau selama kita hidup di dunia, apapun yang kita lakukan adalah untuk Kristus, maka surga menjadi bagian kita. Maka mati adalah sebuah keuntungan buat kita. Dan kita tidak pernah akan takut lagi sama yang namanya kematian, saudara. Kapanpun kematian itu akan menjemput kita. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia. Orang-orang yang percaya Kristus adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena tidak ada agama lain yang mengajarkan bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Kita bersyukur saudara. Makanya kan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Iya kan? Kita dikatakan berbahagia saudara kalau kita matinya di dalam Tuhan. Nah berarti untuk dapat mati di dalam Tuhan, kita harus hidup senantiasa di dalam Tuhan saudara. Itu yang paling penting saudara. Itu yang paling penting. Jadi seharusnya selama kita hidup saudara, tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan kalaupun kita mati bukan karena maunya kita juga. Ya, dan selama kita hidup, jika kita hidup untuk Tuhan, maka kita mati pun ya untuk Tuhan, saudara. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Itu yang harus benar-benar kita tanamkan di dalam hati kita, saudara. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kita benar-benar menjalaninya karena Kristus. Karena Kristus yang memberi aku kehidupan, maka aku pun akan melakukan segala sesuatunya untuk Kristus. Bukan untuk maunya aku lagi. Ini yang paling penting saudaraku. Jadi poin yang kedua saudara. Akhir sebuah kehidupan bicara tentang kematian adalah cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Berikutnya saudaraku poin yang ketiga. Akhir sebuah kehidupan bicara tentang kematian saudara. Berarti kita harus mengingat akan hari kematian kita. Atau dengan kata lain, ingatlah akan hari kematianmu, karena akan selalu ada akhir dari sebuah kehidupan. Saudara, di dalam Pengkhotbah 7 ayat 12, maksud saya Pengkhotbah 7 ayat 2, dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ayat ini mengatakan bahwa orang yang hidup, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Berarti saudaraku, biasanya orang pasti lebih senang datang ke rumah pesta. Ya kan? Apakah itu pesta ulang tahun atau pesta pernikahan. Kenapa? Karena ada banyak makanan-makanan yang enak di sana. Yang jarang kita makan sehari-hari saudara. Ataupun ada lagu-lagu, ada nyanyian-nyanyian gitu ya, bisa membuat kita enjoy gitu. Musik yang ada gitu kan. Dan melupakan kepenatan yang untuk sementara gitu. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan lebih baik pergi ke kemana? Pergi ke rumah duka. Iya kan, pergi ke rumah duka lebih baik saudara. Dan seorang yang hidup harus memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan saudara? Beberapa kali ketika saya datang ke rumah duka saudara, yang saya perhatikan adalah tentu saja semua orang akan memperhatikan
yang ada di dalam peti, ya kan? Siapa yang sedang terbujur kaku di dalam peti kurang lebih 1 kali 2 meter tersebut, saudara? Ya, kita pasti akan melihat. Kalau saya, saudara, beberapa kali gitu ya, ketika papa saya meninggal atau abang saya meninggal atau orang-orang yang sahabat atau teman atau saudara saya meninggal gitu, saya hanya melihatnya bahwa suatu saat kelak saya yang akan berada di sana. Iya, saya suka merenungkan yang hal seperti itu, saudara. Makanya dikatakan orang yang hidup memperhatikan. Memperhatikan apa? Ya memperhatikan hal tersebut. Bayangkan kalau saudara dan saya pun akan ada di dalam peti tersebut, saudara. Suatu saat kita pun akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita pun akan menghadapi yang namanya hari kematian kita. Dan bicara tentang hari kematian, tidak ada satu orang pun yang dapat menolak ketika hari kematian itu tiba, saudara. Tidak peduli berapapun usiamu, ketika memang hari kematianmu telah tiba, maka hari itu pun akan terjadi, saudara. Dan tidak ada satupun manusia yang dapat menghindarinya. Nah, saudaraku, kalau dulu mungkin orang berpikir bahwa santai aja, biasanya orang yang meninggal dunia itu yang usianya 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun. Biasanya hanya orang-orang tua dan lanjut usia yang meninggal dunia. Tetapi sekarang kita tidak bisa berpikir lagi seperti itu, saudara. Karena anak bayi yang baru berusia berapa hari pun dia bisa meninggal dunia. Ya, anak-anak remaja yang berusia belasan tahun, bahkan orang-orang muda yang berusia 20-an tahun, 30-an tahun, bahkan 40-an tahun bisa meninggalkan dunia ini, saudara. Jadi kematian bukan tergantung dari berapa usiamu, tapi kematian bergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup itu, saudara. Jadi ketika Tuhan, Sang Pemberi hidup itu bilang sudah selesai, ya sudah. Ya. Itulah sebabnya, saudaraku, kalau kita, ya persoalannya bahwa bukan tentang kapan hari kematian kita. Tapi persoalannya adalah, siapkah kita ketika hari kematian itu tiba? Belajarlah dari seorang Paulus yang mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Aku telah memelihara iman dan aku telah mencapai garis akhir. Paulus mengerti betul bahwa akhir kehidupannya akan tiba, saudara. Makanya dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan selama kita hidup, saudara? Karena persoalannya tadi sudah saya katakan bahwa siapkah kita ketika hari kematian itu tiba? Jadi saudaraku, siapkanlah dirimu untuk menghadapi hari tersebut, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki cara hidupmu setiap hari. Karena kematian bukan bicara tentang cara kematian kita, tapi kematian bicara tentang cara kita hidup selama di dunia ini. Itu yang paling penting, saudara. Kalau Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan hari ini dan esok hari dan selanjutnya, pergunakan itu dengan sangat bijaksana, saudara. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, Daud katakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada lagunya kan, saudara? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Saudara, kita diajar untuk menghitung hari-hari kita. Setiap hari ketika kita bangun tidur kita masih bernafas gitu ya dengan baik. Kita katakan, Tuhan terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagi saya. Pimpin aku ya Allahku, pimpin aku Roh Kudus agar selama aku hidup hari ini, apa yang aku lakukan itu menyenangkan hatimu dan memuliakan namamu. Berarti kita menghargai kehidupan yang masih Tuhan berikan. Dan kita menggunakan itu untuk lebih lagi memperbaiki diri dan memperbaiki cara hidup kita, saudara. Dan ini berlaku juga untuk setiap anak-anak remaja dan anak-anak muda. Jangan pernah engkau berpikir bahwa mumpung masih muda aku senang-senang. Mumpung aku masih muda, aku mau melakukan ini dan itu. Mumpung masih muda, aku mau mencoba hal-hal yang baru. Saudaraku, ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa hidup hanya satu kali. Kebalik, saudara. Hidup itu berhari-hari, tapi mati adalah satu kali. Jadi saudara, kalau saudara hidup, saudara pikir bahwa mati itu hanya satu kali. Dan gak bisa diulang lagi. Gak bisa gitu ketika saudara mati gitu. Tuhan, aduh, jangan mati sekarang deh, hidupin lagi. Gak bisa seperti itu, saudara.
Makanya kita yang harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Kita harus mempersiapkan diri kita, saudara. Ya, dengan cara berbajukan kekudusan dan berhiaskan kasih dan kebaikan sepanjang hidup kita. Kita melakukan hal-hal yang baik, saudaraku. Itu adalah poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga, ingatlah akan hari kematianmu. Berikutnya poin yang keempat dan poin yang terakhir, saudara. Kita sama-sama melihat bahwa poin yang keempat adalah ketika kita meninggalkan dunia ini, saudara, atau ketika hari kematian kita tiba, yang tertinggal hanyalah nama kita. Ya, tubuh kita udah gak ada lagi, saudara. Yang tertinggal hanyalah nama. Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang lain, saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, mereka hanya mengenang atau mengenang nama kita, saudara. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Apa artinya ini, saudara? Bahwa ketika kita mati atau meninggalkan dunia ini, orang lain hanya akan mengenang kebaikan-kebaikan kita, saudara. Mereka hanya mengenang jasa-jasa yang telah dilakukan. Ya, itulah yang mereka kenang, saudara. Kebaikan-kebaikan kita. Kalau saudara datang ke rumah duka gitu ya, terlebih ketika biasanya ketika ibadah tutup peti, sebelum peti ditutup, biasanya ada pidato-pidato singkat dari keluarga terdekat, saudara. Apakah dari anak-anak, atau dari orang tua, atau dari saudara. Biasanya mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyatakan kebaikan-kebaikan dari orang yang meninggal tersebut. Misalnya, oh ayahku seorang yang baik. Dia meninggalkan teladan yang baik bagi aku, anaknya. Oh, ibuku seorang yang sangat penuh kasih. Aku begitu dikasihi olehnya. Ketika aku sakit, aku dirawatnya dengan penuh kelembutan. Ya, kalimat-kalimat seperti itulah yang akan kita dengar di sebuah rumah duka, saudara. Berarti, saudaraku, nama kitalah yang akan tetap tinggal di dalam hati orang-orang yang kita kasihi. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 22 ayat 1, kita baca sama-sama. Dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas, saudara. Dengan jelas dikatakan oleh kitab Amsal ini bahwa nama baik kita lah lebih berharga. Gak masalah kita gak punya harta yang melimpah dan harta yang banyak selama kita hidup di dunia, saudara. Yang paling penting, nama baik kita tetap terjaga. Berarti apa yang kita lakukan, saudara, haruslah kebaikan-kebaikan, saudara. Dan saya teringat, saudara, akan ayat dalam Filipi 4 ayat 5. Saya akan bacakan, dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ketika saya membaca ayat ini, saya merenungkan mengapa ada kata-kata Tuhan sudah dekat. Disambung dengan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, saudara. Tuhan sudah dekat bicara tentang bahwa ya ketika kita meninggalkan dunia ini, Tuhan ada dekat kita. Iya kan? Berarti saudara, kebaikan hati kita harus nantiasa kita lakukan setiap hari. Kita harus berbuat baik kepada setiap orang. Ya, dan jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi tetaplah balas setiap kejahatan orang-orang tersebut dengan kebaikan, saudara. Tetaplah berbuat baik. Meskipun, maksud saya seperti ini, saudara. Ketika kita berbuat baik, saudara, jangan pernah mengharapkan balasan dari orang-orang yang kita baikin, saudara. Ya, meskipun mereka nggak bisa balas kebaikan kita harus tetap berbuat baik. Supaya, saudara, ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, kebaikan kita lah yang mereka kenang. Dan kita harus tetap mengasihi, saudara. Kasih Tuhan yang ada di dalam kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Supaya benih kasih yang ada di dalam hati orang-orang tersebut tetap bertumbuh, saudara. Meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Mereka tetap dapat merasakan kasih Tuhan itu dalam hati mereka masing-masing. Mereka dapat kembali, ketika mengingat kita, mereka merasakan kasih yang ada di dalam hati mereka. Itu yang paling penting. Bukannya malah kebencian yang mereka ingat, saudara. Ya. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini gitu, orang tidak akan berkata bahwa, maaf ya, orang tidak akan berkata bahwa, syukurin, meninggal juga kan loh.
Bukan seperti itu. Jadi orang bukan yang menginginkan kematian kita dan bersuka cita atas kematian kita, saudara. Tetapi sebaliknya. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita memberikan kesan yang baik di dalam hati semua orang. Itu yang paling penting, saudara. Jadi sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kasihilah setiap orang yang ada di sekitarmu. Pergunakanlah waktu yang ada untuk tetap berbuat baik, saudara. Karena kita tidak pernah akan tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini, saudara. Bahwa ada akhir dari sebuah kehidupan yang ada yang kita alami selama ini, saudara. Kita harus senantiasa mengingat akan hal ini karena kehidupan kita di dunia hanyalah sementara. Karena kematian adalah cara kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kita harus selalu mengingat hari kematian kita, saudara. Dan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Dan ingatlah untuk tetap berbuat baik. Untuk tetap membagikan kasih kepada sesama kita. Mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Dan terutama kita mengasihi Tuhan selama kita hidup. Kita menyenangkan hati Tuhan selama kita hidup di dunia ini, saudara. Saya terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi saya percaya Roh Kudus akan tetap memberikan pengertian-pengertian yang baru. Hikmat-hikmat yang baru kepada saudara dan saya. Agar kita lebih lagi memahami, mengerti akan arti hidup ini. Dan terutama saudara, kita lebih lagi menghargai kehidupan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Meskipun kehidupan ini hanyalah bersifat sementara. Tapi kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebijaksana mungkin. Dan kita minta selalu pimpinan dari Roh Kudus. Kita selalu hidup di dalam Kristus dan melakukan apapun hanya untuk Kristus. Supaya firman Tuhan yang mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan benar-benar menjadi bagian saudara dan saya selama kita hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesadaran dan pengertian dan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari Tuhan Yesus bahwa ada akhir dari setiap kehidupan kami dan kami benar-benar mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, dan aku serahkan setiap umat Tuhan yang menonton channel YouTube ini ke dalam tangan-Mu. Setiap jemaat GBI New Heart maupun yang bukan, Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan senantiasa Bapa. Berikan mereka jawaban atas setiap doa-doa mereka Tuhan. Dan terutama biarlah mereka semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Aku berdoa setiap orang tua kami Tuhan Yesus jaga, lindungi, dan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di hari tua mereka. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa setiap keluarga-keluarga Tuhan Yesus memberkati setiap ayah, ibu, dan anak-anak Tuhan Yesus. Berikan mereka, ikatkan mereka selalu dengan tali kasih Tuhan. Dan setiap saudara saling mengasihi satu sama lain Bapa. Dan kami berdoa juga untuk GBI New Heart ini Bapa. Gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Dan aku percaya Bapa, setiap pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kami lakukan melalui gereja ini, biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu dan berkenan. Dan Engkau berkenan atas apa yang kami kerjakan. Berkati hamba-Mu sebagai seorang gembala Tuhan. Berikan hikmat buat hamba-Mu untuk menjadi gembala, memiliki hati kasih kepada setiap jemaat Tuhan, tanpa memilih-milih di antara mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau juga yang memberkati wakil gembala kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Kamu tidak dapat membalas setiap jerih lelah mereka, tapi aku percaya Tuhan Yesus yang akan membalaskan segala sesuatunya. Dan aku berdoa juga Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang bekerja, baik yang bekerja di sebuah perusahaan ataupun yang berusaha Tuhan Yesus memberkati pekerjaan tangan mereka Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Dan memberkati juga setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam sekolah mereka Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Jauhkan dari segala pengaruh-pengaruh yang buruk dari sosial media yang mereka baca dan mereka nonton Tuhan. Dan Tuhan Yesus jauhkan juga dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Kami percaya anak-anak kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Jadi anak-anak muda yang Kau pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk kesejahteraan anak-anak-Mu. Aku berdoa untuk setiap aspek kehidupan mereka, setiap pergumulan mereka, permasalahan yang sedang mereka hadapi. Tuhan Yesus berikan kemampuan untuk menghadapinya.
Berikan kekuatan bagi mereka semua Bapa. Aku percaya Tuhan Yesus mereka tidak ada yang stres ataupun depresi menghadapi hidup mereka. Tapi sebaliknya senantiasa mereka dapat kekuatan yang baru ketika mereka lemah. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami lemah kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kami bersusah hati Tuhan Yesus yang akan hiburkan kami. Kami yang sakit juga Tuhan Yesus kami percaya Kau memberikan kesembuhan bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan aku serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta dengan Wakil Presiden dan seluruh staf menteri. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Bencana alam yang terjadi di Flores Nusa Tenggara Timur juga Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat mereka. Maupun bencana-bencana alam yang terjadi di daerah yang lain Tuhan Yesus. Berikan kekuatan bagi anak-anak-Mu juga. Para pasien COVID juga Tuhan Yesus berikan kekuatan buat mereka juga Tuhan. Agar mereka dipulihkan keadaannya dan berikan kesehatan kembali seperti sedia kala. Dan juga para dokter, suster dan staf kesehatan, Engkau memberikan kekuatan juga buat mereka. Juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan Injil kerajaan-Mu di berbagai pelosok dunia ini Bapa. Di kota, di desa, di daerah, di negara manapun Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa kekuatan, kemampuan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu ini Bapa. Agar sampai setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Dan akhirnya Bapa, aku serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Setiap kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Dan aku minta Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami kembali mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mengikuti ibadah pada minggu depan jam 10 hanya di channel YouTube GBI New Heart. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.